Halo Sobat Film, ini adalah lanjutan dari series The Secret Romantic Kisses. Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi. Malam itu Dan-oh mengatakan pada Pak Jang jika ia akan menemukan Lee Sul untuk melunasi hutang ayahnya. Tapi Pak Jang hanya memberikannya waktu 1 bulan. Setelah itu, Dan-oh menuju Buyonggak untuk menemui pelayan Lee Sul dahulu untuk menanyakan petunjuk. Ketika sarapan, Dan-oh mengatakan jika ia akan keluar kota untuk mencari petunjuk tentang Lee Sul. Lalu Yoha dan Seol ikut kecuali San. Di perjalanan, mereka ditemui oleh begal yang pernah diajar oleh San. Dan begal itu menunjukkan jalan tercepat menuju kota, bahkan perlakuan baik begal itu membuat mereka bingung. Ternyata San mengikuti mereka diam-diam, dan yang membuat begal itu bersikap baik adalah San. Beberapa waktu kemudian mereka sampai di kota. Saat itu Dan-oh melihat San. San mengatakan pada Dan-oh jika alasan dia datang adalah mengkhawatirkannya. Akhirnya Dan-oh menemui orang yang pernah melayani Lee Sul. Tapi orang itu hanya tahu jika Lee Sul dibesarkan oleh pengasuhnya. Lalu Lee Sul diadopsi oleh salah satu keluarga, sedangkan pengasuhnya saat ini sudah meninggal dunia. Pelayan itu hanya memberi petunjuk jika Lee Sul memiliki bintik merah di atas pergelangan kakinya. Dan-oh meminta tolong pada anak-anak untuk memberitahunya jika melihat seorang laki-laki memiliki tanda titik merah di kakinya. Dan-oh juga meminta bantuan pada pelayan Buyonggak untuk memberitahunya jika melihat laki-laki dengan ciri seperti itu. Malam itu Nona Naju khawatir pada Dan-oh yang mempertahankan taman bunga karena ada kakaknya yang ia sembunyikan di dalam pavilion selama bertahun-tahun dari masyarakat, terutama Pak Jang. Suatu hari Dan-oh melihat San yang tertidur. Lalu ia membuka tali celana bawah San untuk melihat apa San memiliki tanda bintik merah di kakinya, tapi San terbangun dari tidurnya. San berdebat dengan Dan-oh karena mencoba membuka bajunya, dan tiba-tiba Yukho lewat sehingga Dan-oh membungkam mulut San supaya mereka tidak dilihat oleh Yukho. Di penginapan Buyonggak, San, Yoha, dan Seol bertanya pada Hwaryo apa yang sedang dilakukan oleh Dan-oh hingga ia bersikap sangat aneh. Setelah tahu apa yang dilakukan Dan-oh, maka San melarangnya melanjutkan pencariannya karena itu membahayakan. Pagi itu, ada anak kecil memberikan catatan pada Dan-oh yang berisi meminta Dan-oh ke suatu tempat jika ingin bertemu dengan Lee Sul. Di tempat yang tertera dalam surat, Dan-oh pergi sendirian. Lalu tiba-tiba ada pedang yang diarahkan ke lehernya.
Orang yang mengarahkan pedang ke leher Dan-o adalah San, karena San ingin Dan-o tidak mencari keberadaan Lesul. Semua rencana itu diatur oleh San, Yoha, dan Seol. Lalu mereka mengatakan pada Dan-o akan ikut mencari Lesul. 같이 하자, 우리도. Permaisuri Raja membawa anak laki-lakinya menemui Ibu Suri. Namun Ibu Suri tidak bersedia menemuinya, walaupun bayi yang dibawa Permaisuri itu menangis. Karena tidak dihiraukan oleh Ibu Suri, maka Permaisuri menghadap Raja. Namun Raja tahu jika yang dibawa bukanlah anak kandungnya. 왕자가 과인을 닮은 구석이 이리. Suatu hari, Yoha bersama anggota organisasi yang memiliki tujuan memberontak kerajaan menemukan tempat tersembunyi untuk melakukan musyawarah bersama anggota lainnya. Berbeda dengan Seol yang tetap penasaran dengan pavilion, ia melihat sosok perempuan seperti nyata di pavilion itu. Namun Yoha mengatakan jika itu adalah hantu, sehingga Seol tidur di kamar San karena ketakutan. 별채엔 발도 디디지 말게. Karena kamar San ditiduri oleh Seol, San pergi ke penginapan Buyonggak. Di sana ia menyelamatkan pelayan yang dipesan oleh seseorang karena ia diperlakukan kasar. Tapi pelayan itu berharap lebih pada San, sedangkan San hanya membantunya, lalu meninggalkan penginapan itu. 불부터 끄게 싸웁니다. Untuk melanjutkan rencana mencari ahli waris, Seol menyuap temannya untuk memperbolehkan dirinya mencari alamat pelayan yang pernah melayani keluarga ahli waris yang ada di dalam berangkas. Mendengar Yoha adalah anak tiri putra mahkota, membuat Hwaryo memanggilnya, lalu memberi Yoha saput untuk mengeringkan bajunya. 정윤대감댁. Malam itu, penjaga berangkas memberikan waktu 30 menit pada Dan-o, San, dan Seol mencari berkas sebelum berganti shift. 한 시즌은 교대요. Ketika mencari berkas, Seol tertidur. Saat itu Dan-o dibantu oleh San. Namun ketika San menemukan dokumen yang berisi pelayan keluarganya, San segera meletakkan dokumen itu di tempat lain. Waktu mencari dokumen hampir habis, jadi mereka bergegas meninggalkan berangkas. Tapi tiba-tiba ada dokumen yang jatuh dan itu adalah dokumen catatan pelayan ahli waris, sehingga Dan-o menemukan pelayan itu. Keesokan harinya, Dan-o diantar oleh Yoha ke kantor distrik ibu kota untuk menemui pelayan ahli waris. Pelayan itu mengatakan jika ia tidak tahu apa-apa, tapi pelayan mengatakan jika pemilik penginapan Hwaryo yang tahu banyak tentang ahli waris. Di salah satu tempat, San menemui Kepala Qasim untuk memperingatkan dia supaya tidak menyakiti Dan-o, walaupun Dan-o menjadi ancaman bagi San. Saat itu, prajurit istana telah mengepung tempat itu, sehingga San kesulitan untuk melarikan diri. Ketika melarikan diri, San terkena panah beracun dari prajurit kerajaan tepat di lengannya. Namun ia tetap bisa melarikan diri dari prajurit itu. Di tempat biasa San latihan, ia mencabut panah yang ada di lengannya. Lalu ia pulang ke penginapan. Tapi ketika di perjalanan, ia bertemu Dan-o, lalu San pingsan. Untuk membawa San, maka Dan-o meminta bantuan pada orang yang membawa tandu. Setelah itu, prajurit melihat tandu yang ditumpangi oleh San dan itu membuat Dan-o ketakutan.
Dan film pun berakhir. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.